Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wa'dah. La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah Masjid Baitur Ridho dan warga Gadingan yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Baitur Ridho. Kami harapkan untuk segera menempatkan diri. Jamaah putra kami harapkan segera mengisi soft mulai dari yang paling depan supaya nanti yang datang belakang tidak melangkai panjenengan. Kemudian untuk jamaah putri kami harapkan mulai soft dari barisan belakang terlebih dahulu. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah putra yang baru hadir, kami harapkan untuk segera mengisi soft paling depan terlebih dahulu supaya nanti jamaah yang datang belakangan tidak melangkai panjenengan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kami harapkan kepada segenap panitia, khususnya panitia Among Tamu, untuk mempersilahkan jamaah yang baru hadir untuk segera mengisi soft paling depan terlebih dahulu untuk jamaah putra, supaya nanti yang datang belakangan tidak melangkai jamaah yang sedang duduk. Kemudian untuk jamaah putri kami harapkan mengisi atau menempati soft mulai dari yang paling belakang terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil
الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kami sampaikan sekali lagi kepada saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang masih di perjalanan, yang masih berada di rumah, yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Baitur Ridho Ngadingan. Kami harapkan untuk segera mempercepat langkahnya karena insya Allah 10 menit lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi kami sampaikan kepada para among tamu untuk segera mempersilahkan tamu atau jamaah yang hadir untuk mengisi soft yang masih kosong. Kemudian untuk merapikan barisannya supaya nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa terlaksana dengan khusyuk. Kemudian yang masih berada di perjalanan, yang masih berada di rumah, yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Baitur Ridho Ngadingan, kami harapkan segera mempercepat langkahnya karena 10 menit lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang perolehan zakat fitrah di Masjid Baitur Ridho Ngadingan. Zakat berupa beras sebesar 795 kg atau setara dengan 318 jiwa. Zakat berupa uang terkumpul 10.520.000 rupiah atau setara dengan 265 jiwa. Zakat mal terkumpul sebesar 600.000 rupiah. Kemudian fidyah terkumpul 1.050.000 rupiah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah putra, apabila di shaf halaman sudah tidak memungkinkan karena penuh, panjenengan semua bisa mendapati shaf yang ada di serambi Masjid Baitur Ridho Gadengan. Kami harapkan kepada para ambang tamu untuk mempersilahkan dan merapikan shaf dari jamaah yang sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kami sampaikan pada pagi hari ini tata cara salat Idul Fitri. Setelah niat pada rakaat pertama dilanjutkan dengan takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah, dilanjutkan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah sujud yang terakhir lalu berdiri, kemudian melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Setelah sholat selesai dilaksanakan khutbah. Untuk itu kepada jamaah semua dimohon mendengarkan khutbah dan tidak pulang terlebih dahulu sebelum khutbah selesai. Demi kenyamanan sholat, volume HP kami harapkan untuk dinonaktifkan. Kemudian bagi ibu-ibu yang membawa atau yang mengajak anaknya yang masih kecil supaya tidak mengganggu pelaksanaan sholat Idul Fitri, kami sarankan untuk mengendongnya daripada nanti dikhawatirkan menangis sehingga mengganggu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bertindak sebagai imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 2026 pagi ini adalah Ustadz Ibrahim Adam dari Pondok Pesantren Al-Amin Sukoharjo. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kepada panitia yang ada di sebelah utara, masih adakah saudara kita yang masih terlihat di perjalanan? Kemudian dari panitia yang berada di sebelah selatan, masih adakah saudara muslim kita yang ada melaksanakan sholat Idul Fitri yang masih ada di perjalanan? Allahu akbar Allahu
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Untuk itu yang masih ada di perjalanan untuk segera mempercepat langkahnya, karena 3 menit lagi sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Kepada saudaraku panitia yang ada di sebelah selatan, masih adakah? Terlihat masih ada 1-2 yang masuk di perjalanan yang berada di sebelah selatan. Untuk itu kami harapkan segera mempercepat langkahnya, karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan jam 6:18 menit. Untuk itu kami persilakan kepada jamaah semua untuk berdiri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Bertindak selaku imam khatib adalah Ustadz Ibrahim Adam dari Pondok Pesantren Al Amin Sukoharjo. As-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah. Kami harapkan segera merapatkan soft barisannya terlebih dahulu sebelum sholat dimulai, karena rapat dan lurus merupakan kesempurnaan dari sholat. Kepada bapak-bapak, kalau di halaman tidak memungkinkan bisa ke serambi masjid. استووا واستقيموا. الصلاة جامعة. Insyaallah akan membacakan surat penggalan surat Qaf sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nabtagi biha wajha Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawma la tajzi nafsun an walidih wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dibahagiakan oleh Allah. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabil jalil Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
Inna likulli qaumin aidan. Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya. Wa hadza iduna. Dan inilah hari raya kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadza iduna. Dan inilah hari raya kita. Inilah hari fitri kita. Inilah hari fitri kita yang seharusnya kita semuanya berbahagia. Dan itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berjumpa dengan hari raya, kita hendaknya berbahagia. Tidak ada yang bersedih. Bahkan disunahkan hanya dari hal sepele pun. Kita disunahkan untuk memakai pakaian terbaik. Bukan yang baru, bukan yang bagus, bukan yang mahal. Tapi pakaian terbaik dari kita. Untuk menunjukkan ini adalah hari raya kita. Maka di hari raya kita ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, jangan cemari hari yang fitri ini dengan dosa-dosa kita. Jangan cemari hari fitri ini dengan penuh luka. Jangan cemari hari yang fitri ini dengan penuh kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di hari yang fitri ini kita semuanya berbahagia dan berbangga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Alhamdulillah Ramadan telah kita lalui. 1 bulan penuh kita penuh ketaatan dan kedekatan. Penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar atas taatnya, kita sabar atas semua larangannya. Maka ketika telah 1 bulan penuh itu kita berhasil melaluinya. Yang selanjutnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kemudian yang kedua, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semuanya senantiasa bersyukur. Teringat sebuah hadis. Yang hadis itu begitu indah. Kala para sahabat sedang berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlalu lalanglah sahabat-sahabat yang Allah berikan kelebihan dari dunia. Maka sebagian sahabat yang hanya memiliki sedikit harta benda iri. Dan kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang yang punya dunia itu mereka semuanya berbondong-bondong mengambil pahala. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Rasul, sahabat yang lain punya dunia dan semuanya. Mereka bisa melakukan kebaikan segala hal dengan mudah. Dan dengan itu pula pahala-pahala yang banyak bisa mereka dapatkan. Lalu bagaimana dengan kita wahai Rasul? Kita tidak memiliki apa-apa. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Rasul, mereka semuanya sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka beribadah sebagaimana kita beribadah. Tapi Rasul, ada satu yang beda wahai Rasul. Mereka bersedekah sedangkan kita tidak mampu bersedekah. Maka salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir setelah sholat. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan setiapnya itu merupakan sedekah. Di situ ada takbir Allahu akbar 33 kali. Yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, dengan itu pula semoga semua kesulitan-kesulitan kita juga hilang. Karena musibah terbesar bukanlah kita diuji dengan dunia, bukanlah kita diuji dengan kesehatan, bukanlah kita diuji dengan kesempitan hidup, bukan. Ujian terbesar kita adalah ketika kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim,
salah satu musibah terberat seorang hamba adalah ketika hatinya sudah mati. Ketika hatinya sudah mati. Ketika digemakan takbir Allahu Akbar, tidak terbesit sama sekali dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah yang maha besar. Ketika digemakan Allahu Akbar, hatinya masih terasa sulit dan susah. Itu bukan hal yang lain karena satu hal saja, kotornya hati kita. Oh, insya Allah di akhir nanti kita akan belajar bagaimana cara agar hati kita menjadi bersih. Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu musibah terbesar adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tujuan utama kita menghadapi kehidupan bukanlah hanya ingin memiliki kehidupan yang baik, namun kita juga harus memiliki keinginan kematian yang baik. Bukan hanya memiliki kehidupan yang baik tapi juga kematian yang baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kematian sejatinya bukanlah hal yang menakutkan. Kematian adalah hal yang indah, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita hidup dan beribadah menyembahnya. Dan kemudian tujuan utama kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kemudian kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti hati kita kembali hidup, apa saja yang harus kita lakukan? Maka di hari yang fitri ini, seorang sahabat mulia, manusia terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, au kama qala, apabila aku bisa mengambil kekasih, lattakhadtu, seseorang ini akan menjadi kekasihku. Seseorang ini, sahabat ini adalah orang yang sangat memiliki hati yang sangat lembut. Ketika membaca Al-Quran langsung menangis. Seorang sahabat ini adalah orang yang menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil hingga akhir usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di masa jahiliyah. Seorang sahabat ini yang terkenal di mana jahiliyah semuanya orang terbiasa melakukan kejahatan, khomer, zina, membunuh anak, itu hal yang biasa. Tapi seorang sahabat ini tidak pernah tersentuh dengan hal tersebut. Ialah Abu Bakar, yang kemudian para ulama dan para sahabat mensifati Abu Bakar, lau wuzina imanu Abi Bakar wa iman kullu hadhil ummah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila imannya Abu Bakar dan imannya seluruh umat ini ditimbang, la rojahat imanu Abu Bakar. Allahu Akbar. Apabila imannya Abu Bakar dan iman seluruh dari kita itu ditimbang dalam satu timbangan, maka akan berat timbangan imannya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ini seorang sahabat mulia. Iman seluruh dari kita dijadikan satu, kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar. Lebih mulia timbangan imannya Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bukan yang lain karena hanya satu hal saja, kenapa iman Abu Bakar menjadi sangat berat dan hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma waqara fi qalbi. Akan karena sesuatu yang bersemayam di hatinya, yaitu amalan-amalan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu saat Abu Bakar datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, alimni du'aan ad'u biha fi salati. Wahai Rasul, ajarin aku sebuah doa yang dimana harus aku doakan setiap sholatku. Lihat Bapak Ibu, Abu Bakar manusia terbaik meminta kepada Rasul sebuah amalan agar doa tersebut dibaca ketika sholat. Dan lihat apa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antar raufur rahim. Lihat Bapak Ibu, kita tahu Abu Bakar adalah orang paling mulia, bersih, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki hati yang sangat lembut. Namun
ketika sebuah doa diajarkan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Kezoliman berarti kesalahan, kekhilafan terhadap diri sendiri, lalai kepada Allah, bermaksiat, dan kezoliman kepada orang lain. Wala yakfirudz dzunuba illa atan, dan gak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan darimu. Warhamni, dan muliakanlah aku. Innaka antar raufur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, itulah Abu Bakar, seorang yang memiliki hati yang sangat lembut dan mulia. Namun doa yang diajarkan Allah adalah doa, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah memiliki kezoliman dan kesalahan yang sangat banyak, maka ampunilah aku. Maka dari itu, apalagi kita yang jauh levelnya dari Abu Bakar, sehendaknya kita juga berdoa tersebut setiap sholat kita sebelum salam. Karena doa tersebut memiliki banyak fadilah, dan yang salah satu utamanya adalah mampu menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita memasuki setengah bulan Ramadan, ada mahfuzat yang sangat familiar. Dhahaba nisfu Ramadan. Setengah Ramadan telah berlalu. Wa nisfuhu dhahabun. Dan setengah sisanya adalah emas. Itu adalah permisalan ketika kita sudah memasuki setengah bulan Ramadan. Dhahaba nisfu Ramadan wa nisfuhu dhahabun. Setengah Ramadan telah berlalu dan setengah sisanya adalah emas. Maka kita harusnya semakin berjuang untuk mendapatkan emas tersebut. Maka bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita sudah melalui 1 bulan tersebut, maka ini adalah lebih dari emas. Dan kita tidak bisa mendapatkannya kecuali hanya satu hal lagi. Mengharap kita bertemu dengan Ramadan tahun selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Setiap dari kita pasti menjadi lebih baik karena bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Semua orang mampu menjadi lebih dekat karena bulan Ramadan. Tapi bulan yang penuh ampunan itu, yang dimana kita melakukan amal soleh dilipat gandakan, bulan itu telah lalu. Bulan itu sudah tidak kita rasakan lagi. Kita hanya memiliki satu lagi pengharapan, agar kita berjumpa dengan tahun depan, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia itu kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bulan Ramadan banyak sekali kita mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan berpuasa, kenikmatan qiyam, dan kenikmatan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan pada 1 bulan penuh itu menjadi bekal kita untuk menjalani 1 tahun berikutnya. Amal-amal yang sudah kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan, itu menjadi bekal kita 1 tahun selanjutnya. Yaitu di hari ini 1 Syawal, inilah hari pertama kita berpisah dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, salah satu fadilah seseorang sering membaca Al-Quran adalah hatinya nanti akan melembut. Hatinya nanti akan melembut. Orang yang memiliki hati yang keras akan lembut karena Quran. Dan salah satu tujuan utama kita semuanya berpuasa pada bulan Ramadan tidak lain dan bukan hanyalah satu. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya itu menjadi orang yang bertakwa. Maka di hari yang fitri ini kita tunjukkan bahwa kita berhasil menjalani 1 bulan puasa tersebut dengan penuh ketaatan. Dengan apa? Dengan membuktikan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita menjadi seseorang yang lebih dekat dengan Allah. Kita menjadi seseorang yang lebih bertakwa. Agar kemudian
kita tidak menjadi hamba orang-orang yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bulan Ramadan memiliki utaqa minan nar, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita semoga termasuk dari bagian hamba-hamba tersebut dan bukan termasuk bagian yang dilaknat oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Rogima anfu rajul adraka Ramadan walam yukfarlah. Celaka seseorang dan hina seseorang. Dia melalui 1 bulan penuh bulan Ramadan dan 1 bulan tersebut sudah ia lalui, tapi ketika berlalu dosa-dosanya tidak ada yang terampuni. Wal iyadu billah. Maka kita buktikan dengan ketaatan kita, ketakwaan kita dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri amal ibadah Ramadan kita diterima adalah wal hasanatu ba'daha. Kebaikan-kebaikan setelahnya. Jika setelah Ramadan ini, dari 1 Syawal ini kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih sering ke masjid, tidak absen sholat, itu bahwa tanda bukti bahwa kita, amal-amal kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bishr al-Hafi mengatakan, seorang tabi'in mulia, seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya baik ketika Ramadan saja. Maka tugas kita selanjutnya adalah selalu mengingat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita menyembah Allah bukan hanya di Ramadan saja. Kita dekat dengan Allah bukan hanya di Ramadan saja. Kita dekat dengan Allah, menyembah Allah hingga nanti ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian akhir yang indah, kehidupan yang indah adalah kita meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu rabbaniyina wala takun ramadaniyin. Ini adalah mahfuzat yang sangat terkenal. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Wala takun ramadaniyin. Dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya baik ketika Ramadan, kemudian Ramadan itu usai tapi dia kembali menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian rela menggantikan sesuatu yang hina dan remeh dengan sesuatu yang baik? Maka masuk 1 Syawal ini kita buktikan, kita memilih sesuatu yang rendah atau sesuatu yang baik. Kita kembali meninggalkan amal-amal ibadah kita dan kemudian lebih fokus kepada dunia, atau kita memilih lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuktikan bahwa kita mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bukti di mana kita semuanya mampu taat dan dekat dengan Allah. Dan semuanya itu atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran ketika bulan Ramadan tiba, banyak sekali kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan itu datang. Karena itu adalah hasil dari takwa. Maka jikalau dari kita masih ada yang keberatan atau tidak mau menjadi orang yang bertakwa, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan takwa itulah hidup kita akan menjadi mudah. Segalanya akan menjadi mudah dengan takwa. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka bekal di hari yang fitri ini adalah 4 hal. Yang pertama adalah takwa. Yang kemudian yang kedua adalah syukur. Yang kemudian yang ketiga adalah sabar. Yang kemudian selanjutnya terakhir adalah puasa. Takwa itu adalah tanda bukti
Ramadan kita 1 bulan, itu telah sukses berhasil kita lalui. Syukur. Wala'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan syukur itu mampu mendatangkan kebahagiaan. Syukur maka akan bahagia. Syukur maka kita akan cukup. Syukur maka kita termasuk hamba-hamba yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah aku sebagaimana golongan-golongan orang yang sedikit. Dan siapa yang sedikit itu? Wa qalilum min ibadiya asyakur. Yang kemudian yang ketiga adalah sabar. Pada bulan Ramadan kita sudah berlatih banyak hal, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Maka di hari yang fitri ini kita tunjukkan juga bahwa kita sudah berhasil menjadi orang yang sabar. Mungkin kita berhasil dengan ujian satu, tapi kita terlena dengan ujian yang lain. Maka di hari yang fitri ini kita berkumpul dengan keluarga kita, berjumpa dengan orang tua kita. Mungkin dari kita masih banyak yang memiliki rasa dengki, trauma, atau memiliki rasa kebencian terhadap keluarganya sendiri. Maka bersabar dalam ketaatan itu adalah ibadah yang sering dilupakan oleh kebanyakan dari kita. As-sabru ala ta'ah. Was-sabru fil jasadi. Kesabaran dalam tubuh. Kamanzilatir ra's fil jasad. Sabar itu kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Maka jika kepala tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Itulah sabar. Dengan sabar kita semuanya bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung akhir khutbah Idul Fitri ini, kami ingin sedikit bercerita tentang seorang tabi'in mulia. Yang tabi'in ini begitu indahnya. Dulunya dia adalah seorang yang jauh sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang begitu jahat. Bahkan ketika orang mendengar namanya, dia sudah menanti di sebuah jalan, orang tersebut tidak mau melewati jalan tersebut. Suatu saat, seseorang ini ingin melakukan kejahatan, merampok. Kemudian terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah tibakah saatnya kamu ini menjadi khusyuk, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'in ini menangis, kemudian bertaubat. Hanya dengan satu ayat mampu merubah hidup seseorang tabi'in ini. Ialah Fudail ibn Iyad. Yang dimana kalau kita membaca banyak-banyak kitab tazkiyatun nafas, maka kita banyak sekali mendapatkan Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan. Seorang tabi'in mulia berubah hidupnya hanya dengan satu ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya kalian ini merasa tunduk patuh dengan ayat-ayat Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kita hidup? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah ada atau belum satu ayat yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu ayat saja yang mampu membuat kita menangis, merasakan kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan iman. Dan kemudian dengan satu ayat tersebut, hidup kita mampu berubah. Maka jikalau belum ada, cari satu ayat tersebut, kita tadabburi dan kemudian kita menangis. Dan salah satu sunnah yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat muslim sekarang ini adalah ketika kita membaca Quran. Sunnahnya adalah fa'in lam tabku fatabakau. Apabila kita ketika membaca Al-Quran belum bisa menangis, maka menangislah. Agar apa? Agar nantinya kenikmatan dan kelezatan-kelezatan iman itu mampu kita rasakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang bulan penuh keampunan, bulan di mana setan-setan dibelenggu, bulan tersebut sudah berlalu. Bulan di mana ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, kita menjadi lebih khusyuk.
bulan tersebut sudah berlalu. Maka jikalau 1 bulan kemarin kita belum sempat merasakan kenikmatan iman, 1 bulan tersebut kita belum merasakan kelezatan membaca Al-Quran, dan kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di detik ini di hari yang fitri, maka PR kita selanjutnya adalah cari titik di mana, amal ibadah di mana yang kita mampu menjadi lebih dekat dan merasakan kenikmatan iman tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu sunnah hari raya yang diajarkan oleh para salafus saleh, yang diucapkan oleh Abu Darda, aku sangat mencintai satu solatku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Begitu pula Abdullah Ibnu Umar mengatakan, hal yang sangat aku perhatikan dalam kehidupanku adalah satu, harapan amal ibadahku diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sunnah ketika kita berada di dalam hari yang fitri adalah mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, mengucapkan doa yang baik. Apa saja? Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya selama bulan puasa. Apabila dalam uruf kebiasaan kita mengucapkan sugeng riyadi, ucapkan. Karena itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Kita tutup dengan ucapan tahniah sugeng riyadi Idul Fitri. Mugi-mugi Gusti Allah tansah nampi amal ibadah kula lan panjenengan ing wulan Ramadan, saged dadosaken kula lan panjenengan pribadi ingkang luwih sae serta tansah pinaringan berkah kesehatan, rezeki lan kebahagiaan saking Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Ghazzah wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma la tada' min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum bubaran kami persilakan untuk saling bersalaman dengan sesama rekan, dengan saudara seiman dan semuslim dari warga Gadingan dan sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan menjadi imam dan khotib pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada jamaah semuanya yang telah mengikuti sholat Idul Fitri di halaman Masjid Baitur Ridho dengan tertib dan khusyuk. Semoga tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri
di tempat yang sama. Terakhir, atas nama takmir masjid, kami mengucapkan terima kasih kepada warga Gadingan yang telah mensukseskan Ramadan tahun ini, baik berupa tenaga, waktu, pikiran, dan donasi berupa takjil maupun buber. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menerima amal ibadah kita. Pungkasan atas nama takmir, apabila ada kekurangan dalam menyambut bulan suci Ramadan dan perasaan sholat Idul Fitri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.